Ya, usulan produksi mobil listrik di dalam negeri telah berkembang sejak lama. Selain untuk menciptakan peluang tenaga kerja, produksi mobil listrik juga dipercaya akan ramah lingkungan, khususnya mengurangi polusi udara. Dan rencananya Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengeluarkan peraturan presiden tentang mobil listrik. Seberapa penting regulasi ini dan juga apakah ini akan menjawab kebutuhan transportasi di masa depan, serta seberapa besar efek akan mengurangi polusi udara. Sudah bergabung bersama kami pengamat otomotif Sony Riharto. Selamat pagi, Mas Sony. Selamat pagi. Ya, Mas Sony, apakah Anda melihat memang ini urgent sekali begitu atau seberapa urgentnya sebenarnya untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan mobil listrik ini, Mas Sony? Sebenarnya urgent atau tidak urgent sih, mobil listrik memang sudah waktunya. Artinya di dunia pun euforia ini juga sudah mulai berjalan gitu. Oke, tapi kalau di Indonesia sendiri Anda melihatnya berarti ini agak lebih ketinggalan begitu dibandingkan negara-negara lain? Boleh dibilang iya, tapi seperti tadi juga dibilang bahwa Indonesia mempunyai peluang untuk bisa memproduksi sendiri kendaraan listrik. Baik, kalau memang kita melihat ini sudah mulai ketinggalan, tetapi dikatakan pada minggu ini nanti perpresnya akan keluar terkait dengan mobil listrik. Kemudian sebenarnya bagaimana shifting begitu dari mobil yang konvensional ke mobil listrik ini akan seperti apa, Mas Sony? Gini, sebenarnya kalau tren dunia mobil listrik sebenarnya hanya sebuah bridging ke perpindahan sebuah sistem gitu. Sistem transportasi di dunia gitu. Sekarang dari mulai teknologi konvensional yang disebut ICE memang akan switching ke listrik. Bridgingnya melalui teknologi hybrid, PHEV, BEV dan sebagainya. Tapi ke depannya sebenarnya yang namanya kendaraan nanti akan pelan-pelan hilang. Makanya seperti produsen mobil dunia, Toyota sebut saja, sudah tidak lagi menyebut dia sebagai car company, tapi mereka menyebutnya sebagai mobility company. Artinya ini merupakan shifting dari nanti bukan cuma teknologi sumber tenaganya yang berubah, tapi jenis dari kendaraan itu sendiri yang berubah. Oke. Karena itu juga isu berhubungan dengan isu bahwa bahan bakar fosil yang akan digeser pelan-pelan. Tetapi dikatakan juga bahwa ini kan butuh waktu dan juga persiapan begitu ya. Nah ini persiapan seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan juga dan juga terkait dengan infrastrukturnya, Mas Sony? Tergantung keseriusan dari pemerintah sendiri menurut saya. Kalau memang difokuskan, saya rasa harus dalam waktu 10 tahun harus bisa disiapkan segala infrastrukturnya. Tidak hanya untuk kendaraan transportasi, tapi di dunia juga kan tren sudah masuk ke kendaraan pribadi. Baik, artinya memang kebutuhan transportasi di masa depan ini akan terjawab dengan adanya mobil listrik ini, Mas. Terutama dari sisi untuk pengurangan polusi udara, ini akan sangat efektif sekali. Pastinya. Karena tidak ada emisi pembakaran dihasilkan oleh kendaraan listrik. Tapi walaupun itu tetap ada polusi ya. Ada emisi, saya bilang. Karena emisi nggak cuma dari hasil pembakaran, tapi juga ada gesekan ban dan segala macam ya. Tapi ada yang mengatakan juga, Mas, untuk men-charge begitu mobil listrik ini kan dibutuhkan listrik yang besar. Nah, untuk menghasilkan listrik yang besar ini juga tentunya ini akan berdampak pada polusi lainnya juga begitu, Mas Sony. Ini juga salah satu yang diperhitungkan tidak sih, Mas Sony? Gini, sumber listrik tergantung sumber listriknya juga. Jadi mobilnya mungkin shifting ke listrik, tapi sumber listriknya sudah shifting ke tenaga lain belum gitu. Karena kan masih ada menggunakan bahan bakar dari bumi juga, batu bara atau segala macam gitu. Oke, kemudian Mas Sony, kalau untuk teknologinya sendiri begitu ya, kita tentunya juga sangat menginginkan ada mobil listrik yang bisa dibuat produksi dalam negeri begitu. Untuk menghasilkan teknologinya sendiri ini seperti apa sih sebenarnya, Mas? Apakah sulit begitu untuk dibuat begitu?
Eh, Sulit atau tidaknya relatif ya, tapi gini, dunia kan sekarang sudah mengarah ke semua produsen dunia sudah mengarah ke mobil listrik. Artinya ini juga momentum untuk Indonesia masuk ke industri tersebut gitu. Kita juga sudah beberapa kali karya dalam negeri bisa memproduksi mobil-mobil listrik dari kurang lebih 10 tahun yang lalu. Harusnya kalau ini difokuskan atau didorong, Indonesia bisa menjadi salah satu produsen listrik dunia. Baik. Kalau yang diharapkan terkait dari Perpres ini sendiri, yang diharapkan apa nih Mas Sony? Yang Perpres untuk mobil listrik. Salah satunya penekanan tingkat polusi di Indonesia. Tapi salah satunya lagi adalah kita bisa menjadi salah satu produsen juga gitu. Oke. Terkait aturan-aturan lainnya dalam Perpres ini, apalagi yang Anda harapkan? Indonesia menjadi bagian dari dunia untuk perubahan dari kendaraan konvensional menjadi mobility yang saya bilang tadi. Baik. Baik, terima kasih Mas Sony Riharto, pengamat otomotif sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.